Compounding itu adalah keajaiban dunia ke-8, itu kata Albert Einstein. Tapi bagi saya, compounding itu adalah keajaiban finansial nomor 1. Kenapa? Karena efek dari compounding itu luar biasa. Apalagi kalau misalnya kita mulai dengan dana kecil, kita tetap tambah duit lebih banyak dan dia terus compounding. Nah, dalam pengalaman saya dalam 8 tahun terakhir, meskipun baru 8 tahun ya, tapi compoundingnya sekitar 30% per tahun, saya hitung rate-nya sekitar 30% per tahun. Dan hasil saya dapat tuh luar biasa, saya nggak nyangka aja saya bisa berada di titik ini. Dan saya bersyukur sekali kalau misalnya saya tuh mulai kenal pasar saham pada saat lebih muda. Tapi saya berharap sih bisa lebih muda lagi ya, saya mulai kan umur 16-17 tahun. Tapi saya harap bisa lebih muda karena efeknya luar biasa. Nah, tapi ketika kita sharing soal compounding, ya salah satunya adalah postingan kita di Instagram, di mana kita share soal compounding. Saya bilang bahwa kalau misalnya kita setor uang 1 juta per bulan, dan dia compounding, dia bisa jadi 42 miliar. Kalau misalnya dengan rate 20% kalau saya nggak salah. Nah, tapi ada aja yang komennya kayak gini. Nah, mungkin yang bersangkutan ya, @Egi Krishna ini mungkin belum pernah merasakan efek dari compounding. Atau mungkin compounding itu seperti saya katakan terlalu ajaib sehingga nggak masuk di akal orang. Jadi gue mau share sedikit gimana cara kita ngitungnya, kemudian detail perhitungannya gimana, Excelnya gimana, rumusnya gimana. Nanti gue share ke kalian. Kalau misalnya lu mau, bisa cek link di bawah, tinggal lu download, itu gratis. Nah, pertama kita harus bikin rulesnya dulu. Jadi rulesnya tuh begini, kita dalam perhitungannya kita akan setor sekitar 1 juta rupiah per bulan. Jadi per tahun itu sekitar 12 juta. Nah, terus let's say lah kita dari uang yang kita setorkan itu, dia mampu compounding 15% saja, setara dengan kenaikan IHSG dalam 10, 20, 30 tahun terakhir gitu. Nah, jadi ini Excelnya ya. Sekali lagi kalau misalnya kamu mau, bisa klik link di bawah ya, langsung download gratis. Jadi kita ada beberapa kolom, ya, ada tahun, ada modal awal, tambahan per tahun, return dalam bentuk persen, dan juga modal di akhir. Biasanya modal awal kita di tahun pertama tuh 0 ya. Kemudian kita komit ya, mau invest itu 1 juta per bulan. Artinya kan per tahun sekitar 12 juta ya. Jadi 12 juta. Nah, returnnya kita, let's say lah, kita ngikutin IHSG. Kita bisa rata-ratanya. Sekali lagi ini rata-rata ya, rata-rata 15%. Ya udah, 15% kita masukin di sini. Nah, modal akhirnya kita berarti kan dari modal awal kita tambahkan dengan tambahannya, kemudian kita kalikan pertumbuhannya kan 15%. Oke, 13,8. Nah, tahun depannya ya, modal awal kita kan sama seperti modal akhir di tahun ini. Nah, tahun depan kita setor lagi 12 juta. Dan kita cari opportunity lagi 12 juta ya, atau mungkin supaya lebih gampang saya giniin aja. Nah, returnnya kita sama juga 15%. Nah, kalau misalnya ini terjadi ya, maka di akhir tahun kedua ya 29 juta duitnya kita. Nah, ini kita ulangi terus menerus ya sampai 30 tahun. Ya, itu 5,9 miliar ya, 6 miliar. Nah, dalam pengalaman saya itu compoundingnya 30%. Ya, 30%, dan sekarang tahun ke-8 ya. Kalau misalnya ini kan 1 juta per bulan ya. Kalau misalnya saya ilustrasikan, kalau misalnya kita cuma setor 1 juta per bulan, ya returnnya bisa jadi segini. Jadi dari 1 juta per bulan ini kan lumayan ya. Jadi kalau misalnya ini Anda totalkan ya, tambahannya cuma 96 juta, tapi Anda untung sampai 300 jutaan. Nah, kalau misalnya Anda bisa yakin Anda setor bisa lebih tinggi lah. 1 juta kan sebenarnya menurut saya masih kecil banget. Tapi sebagai permulaan itu bagus untuk membangun disiplin. Misalnya Anda yakin Anda bisa setor 3 juta ya, 3 juta. Nah, per bulan kalau kali 12 berarti 36 juta, ya. Dan kalau bisa kita setor 36 juta dan mampu compounding 30% ya, di akhir tahun ke-30 ini jadi 400 miliar. Nah, kalau misalnya kita bisa compounding 30%. Nah, kalau misalnya kita, biasanya dana kecil ya, menurut saya dengan dana kecil yang segini masih kecil sebenarnya, itu kita bisa compounding bisa lebih tinggi. Jadi bisa jadi 40%, bisa jadi 50%. Tapi let's say lah kita nggak pengen yang ribet-ribet, kita hanya pengen beli reksadana, atau kita pengen beli reksadana saham yang udah mimik the index lah. Kita ngikutin indeks saja, 15%, oke. Let's say 15%. Kayak berapa sih yang kita bisa expect? Oh, ternyata jadi segini juga, lumayan. Not bad loh. Ini not bad. Nah, kalau misalnya Anda pengen lebih banyak, pengen lebih besar returnnya,
Ya Anda harus lebih aktif menurut saya ya, lebih aktif mencari opportunity. Jadi nggak pasif ya, nggak pasif investing tapi lebih ke aktif. Kalau misalnya Anda pengen lebih besar dan Anda mau meluangkan waktu ya untuk riset, untuk mempelajari company yang Anda ikutin sampai dalam, ya harusnya return di atas 30 tuh masih mungkin. Di case-nya saya kan di atas 30 tuh masih mungkin sekali. Ya Anda konsentrasikan investasi Anda dan dia bisa return segitu. Nah kalau di postingan yang sebelumnya itu kan saya bilang 12 juta. Ya, compoundingnya itu 25% saya bilang. Nah ini nyampe nih dengan siapa tadi itu namanya, Pak Egy Krishna ya, @Egy Krishna nih. Jadi ini bukan apa ya misleading information, ini karena hitungannya nih ada hitungannya. Jadi nggak sembarangan Anda suka-sukanya bilang misleading information ya. Jadi kalau misalnya dari hitungan ini ada compounding, kita tambahkan lagi, tersetor lagi compounding ya, dan di tahun ke-30 itu bisa jadi 48 miliar. Nah, tapi kan ini ya perhitungan di atas kertas. Balik lagi, dalam praktek di lapangannya ada banyak variabel. Bisa jadi ya returnnya Anda ekspektasi 20%, ternyata lebih rendah daripada itu. Bisa jadi di tengah jalan Anda tarik duitnya ya, Anda mungkin ada kebutuhan, atau bisa jadi Anda komitmennya kurang kuat, jadi Anda mungkin nyetornya nggak nyampe segini gitu. Ya memang banyak variabel, tapi kalau misalnya dari sini, at least lah Anda mungkin berhenti di tengah jalan pun setidaknya Anda tahu bahwa kalau misalnya Anda konsisten, Anda ini bisa digede gitu loh. Jadi Anda punya goal di depan itu, Anda tahu nih kalau misalnya saya konsisten. Karena kadang kita nggak konsisten karena kita nggak tahu why-nya, kenapa harus kita lakuin ini gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu why-nya, karena kalau misalnya kita lakuin ini ternyata hasilnya lumayan, ya kita pasti akan konsisten. Kita pasti akan secara natural, kita pasti kalau misalnya tertarik pada sesuatu, kita pasti secara natural kita akan lakukan gitu. Nah jadi itu tadi ya perhitungannya, Excel-nya kayak gitu. Kalau misalnya kamu mau download, silakan download di bawah. Ternyata ya dari perhitungan tadi, ternyata uang kecil yang kalau misalnya kita compound terus menerus, ternyata one day bisa jadi besar juga, asal kita bisa konsisten dan kita bisa komit melakukannya. Nah apalagi kalau misalnya, kan tadi contohnya dengan uang kecil, apalagi kalau misalnya Anda melakukannya dengan uang yang lebih besar, tadi kan cuma 1 juta sampai 3 juta per bulan ya. Kalau misalnya Anda bisa let's say 20 juta atau 30 juta atau mungkin ya let's say 5 juta atau 10 juta whatever, silakan Anda hitung menggunakan Excel-nya sendiri ya berdasarkan kondisi Anda. Kalau misalnya Anda bisa lakukan itu ya tentu hasilnya jauh lebih bagus. Apalagi kalau misalnya Anda konsisten nyari kesempatan-kesempatan yang bisa memberikan return di atas yang kita hitung tadi. Nah tentu harusnya hasilnya akan jauh lebih memuaskan ya. Nah pertanyaannya adalah kita mau invest kemana duitnya? Nah invest kemana ini tentu tergantung dengan opportunity yang Anda punya gitu. Pilihannya ada beberapa, misalnya Anda mau ke saham, boleh-boleh saja. Dan ini nggak harus saham ya, Anda bisa compound ini dengan bisnis Anda taruh ke bisnis Anda, dan bisnis Anda itu tumbuh, Anda taruh lagi, bisnisnya tumbuh lagi. Yang penting Anda ada reinvestment ke situ ya, Anda invest ulang, kemudian dia tumbuh lagi, Anda invest ulang, dia tumbuh lagi gitu. Nah jadi dengan begitu, wawasan Anda tuh nggak sempit hanya di saham gitu, nggak sempit hanya di reksadana, tapi Anda lihat, oh kalau misalnya ada peluang bisnis yang saya bisa garap, dengan ya dia bisa tumbuh dengan cepat gitu ya. Ya menurut saya sih daripada Anda taruh 10 juta di saham ya, tunggu dia compounding memang lebih lama. Tapi kalau misalnya Anda bisa cari opportunity di mana taruh ke bisnis ya, Anda bisa invest ke bisnis itu, atau Anda patungan dengan teman, Anda jalankan bisnisnya tumbuh jadi besar, kan itu memberikan return juga bagi Anda, sehingga Anda punya return lebih besar untuk Anda investasikan lagi. Jadi wawasan Anda lebih luas, nggak hanya terpaku pada satu atau dua instrumen gitu. Jadi perbesar wawasannya, cari cara untuk ningkatin income supaya wawasan nggak sempit aja kayak tadi dibilang misleading information lah, apalah segala macam. Menurut saya ini mungkin orangnya belum hitung aja gitu. Nah jadi itu dulu sharing-sharingnya soal perhitungan compounding. Jadi sekali lagi, compounding itu Albert Einstein mengatakan bahwa itu adalah keajaiban dunia ke-8. Tapi bagi kita ya di dunia keuangan, compounding adalah keajaiban nomor 1 yang harus kita manfaatkan. Jangan disia-siakan, apalagi kalau misalnya kita punya kemampuan untuk invest lebih besar. Oke, semoga bermanfaat sharingnya. Have a great investment journey. I'll see you in the next video. Bye bye.